Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan masih tentang adab penuntut ilmu kepada gurunya. Yang kedua sekarang kita bahas insyaallah, ats-tsani ay yanqada li syaikhihi fi umurihi, yaitu patuh kepada gurunya dalam perkara-perkara dari penuntut ilmu tersebut. Wala yakhruja an ra'yihi wa tadbirihi, dan hendaknya dia tidak keluar dari pemikiran gurunya dan arahan dari gurunya, yakni yang terkait dengan ilmu. Bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'at tabibil mahir. Akan tapi seorang penuntut ilmu hendaknya bersama gurunya seperti orang sakit bersama dengan tabib yang mahir, dokter yang ahli, yang kompeten. Ini perkataan ini, dan banyak sekali dari kitab ini beliau mengambilnya dari perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Fayushawiruhu fima yaqsiduhu wa yataharra ridahu fima ya'tamiduhu. Maka hendaknya penuntut ilmu itu bermusyawarah, berdiskusi dengan gurunya fima yaqsiduhu, dalam masalah yang ingin dia tuju. Ya, ini tentunya dalam konteks ini yang dibahas maksudnya terkait ilmu. Wa yataharra ridahu fima ya'tamiduhu, dan mencari ridha gurunya dalam sesuatu yang menjadi tujuannya. Wa yubalighu fi hurmatihi, dan hendaknya penuntut ilmu itu yakni sangat bersemangat untuk menunaikan hak gurunya. Wa yataqarrabu ilallahi bi khidmatihi, dan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan berkhidmat kepada gurunya, berbakti kepada gurunya. Wa ya'lamu anna dhullahu li syaikhihi 'izzun, dan dia mengetahui bahwa ketika dia merendahkan diri untuk gurunya, maka ini adalah sebuah izz, yakni sesuatu yang bisa mengangkat derajatnya, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khudu'ahu lahu fakhrun, dan ketika dia menundukkan diri kepada gurunya, maka ini adalah fakhr, adalah kebanggaan. Wa tawadhu'ahu lahu rif'ah, dan dia ketika tawadhu kepada gurunya, maka ini adalah rif'ah, suatu yakni hal yang bisa mengangkat derajatnya. Wa yuqalu inna Syafi'i radhiyallahu anhu utiba ala tawadhu'ihi lil ulama faqala, dikatakan bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah dicela terkait bagaimana tawadhu'nya beliau kepada para ulama. Maka beliau kemudian berkata, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha wa lan takruman nafsul lati la tuhinuha. Aku merendahkan diriku untuk mereka, fahum yukrimunaha, dan maka mereka memuliakannya. Yakni ketika seorang penuntut ilmu itu tawadhu kepada gurunya, maka gurunya akan memuliakannya. Walan takruman nafsul lati la tuhinuha, tidaklah suatu jiwa itu mulia jika orang tersebut tidak merendahkan dirinya. Yakni tawadhu, yang dimaksud merendahkan di sini maksudnya tawadhu. Jadi adab yang kedua ini, sebelum kita lanjut, ini terkait bagaimana seorang penuntut ilmu itu ya patuh kepada gurunya dalam masalah-masalah yang terkait dengan ilmu. Seperti misalkan ya kita bahas kitab ini, kita bahas yakni bidang ilmu ini, atau dalam suatu bidang ilmu sebaiknya pelajari kitab ini terlebih dahulu baru yang itu, dan seterusnya. Jadi hendaknya seorang penuntut ilmu itu yakni mengikuti arahan gurunya. Bahkan disebutkan di sini
Seperti orang sakit, bagaimana orang sakit dengan dokter yang mahir, dengan dokter yang ahli. Maka tentunya dia percaya, mempercayakan urusannya, ya, mempercayakan perkaranya kepada dokter tersebut. Demikian pula seorang penuntut ilmu. Dia mengikuti arahan gurunya, kita belajar ya bidang ilmu ini, awali dengan kitab ini, awali dengan matan ini misalkan. Atau ya pemilihan kitab, kita sebaiknya pilih kitab ini, jangan kitab itu. Atau pemilihan mazhab, bisa jadi mazhab fikih, itu juga termasuk. Kita belajar mazhab ini ya jangan, atau jangan dulu mazhab itu. Ya, karena idealnya adalah kita belajar seluruh mazhab. Tapi yang menjadi pertanyaan, mana yang kita pelajari pertama kali. Jadi masalah-masalah seperti ini harus yakni seorang penuntut ilmu mengikuti gurunya. Dan ini yang banyak tidak dimiliki oleh penuntut ilmu di zaman ini, di zaman di mana banyak orang merasa bahwa sudah bisa menuntut ilmu walaupun dari rumah. Yakni dari YouTube, yakni dari sosial media, dari streaming, macam-macam. Ya, setiap orang bisa memutar video tersebut, memutar kajian tersebut dan mendengarkannya. Maka kita katakan ilmu bisa didapat dari hal tersebut, naam, akan tetapi arahan dan nasihat ini yang mahal. Arahan dan nasihat dari seorang guru kepada muridnya, habis belajar ini sebaiknya belajar itu, habis itu belajar ini, habis itu belajar itu, dan seterusnya. Arahan ini yang mahal. Dan itu tidak bisa didapat kalau ya belajarnya cuma dari YouTube, belajarnya cuma dari yakni sosial media atau rekaman-rekaman. Dan juga ini juga tidak akan bisa didapat kalau seseorang belajarnya itu cuma dari kajian tematik. Ya, itu tidak akan bisa membangun keilmuan seseorang kalau belajarnya dari kajian tematik. Tapi yang membangun keilmuan seseorang adalah dari kajian kitab. Ketika ya kita mendapatkan seorang guru yang rutin mengajarkan kajian kitab, kemudian ya mengetahui yakni kurikulum yang terbaik untuk masyarakat atau murid-muridnya tersebut, maka ini adalah sebesar-besar nikmat. Ya, akan tapi sebagaimana telah pernah kita singgung, yaitu banyak panitia kajian di zaman ini banyak yang tidak sabar, menganggap kajian itu cuma sekedar yakni ngundang pembicara, kemudian tentukan tempatnya, kemudian undang, selesai. Tidak seperti itu yang namanya menuntut ilmu dan mendakwahkan ilmu. Jadi di sini kita lihat seorang penuntut ilmu itu hendaknya mengikuti arahan dan nasihat gurunya dan berbakti kepada gurunya. Kalau ada istilah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ada juga yang namanya albir lil ulama, albir lil masyayikh, albir lil asatidzah. Berbakti kepada para ulama, kepada para asatidzah, kepada para guru kita. Dan berbakti tentunya berbakti dalam perkara yang ma'ruf, tidak boleh hulu. Ya, tidak boleh jatuh kepada hulu. Jadi di sini kita lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang lainnya, para ulama generasi terdahulu banyak sekali menerapkan masalah ini. Mereka tawaduk kepada guru mereka. Bahkan ketika ada yang mengkomentari bagaimana Al-Imam Syafi'i itu tawaduk kepada para guru beliau, beliau menjawab, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha. Ketika aku merendahkan diriku di hadapan guruku, maka mereka akan memuliakannya, memuliakan yakni penuntut ilmu tersebut. Ketika aku menundukkan jiwaku kepada mereka, kepada para guruku, maka mereka akan memuliakannya, yakni memuliakan jiwaku tersebut. Jadi di sini kita lihat ini adalah adab yang diajarkan oleh para ulama bahkan sejak generasi terdahulu, bahkan sejak zaman sahabat. Ya, kita lihat bagaimana mereka tawaduk kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga diperhatikan oleh para tabi'in kepada para sahabat, dipraktikkan oleh para tabi'in kepada para tabi'in, dan seterusnya hingga zaman ini. Akan tetapi di zaman ini
Banyak sekali PR dan catatan dalam masalah ini. Ya, banyak sekali yang tidak tahu caranya, bagaimana caranya memuliakan guru. Ya, banyak yang asing, banyak yang jahil bahkan. Kenapa? Karena tidak pernah berguru, karena tidak pernah terbiasa bermuamalah dengan guru. Ya. Jadi baru ngaji misalkan, sehingga tidak terbiasa bagaimana menuntut ilmu, bagaimana majelis ilmu, bagaimana bermuamalah dengan para ahli ilmu, maka kemudian akhirnya ya banyak salah dalam bersikap, banyak salah dalam ya bermuamalah dengan para guru. Apa contohnya? Contohnya banyak sekali, di antaranya nanti disebutkan ya insyaallah taala. Akan tapi contoh mudah, contoh gampang adalah yakni seorang menuntut ilmu, ini contoh yang Anda perhatikan sendiri ya. Menuntut ilmu ya, ketika kemudian berkata atau berbicara, kemudian yakni misalkan Ustadz, kapan antum bisa ada jadwal di yakni tempat kami mau mengundang antum. Taib, insyaallah pekan depan hari segini misalkan. Bisa tidak? Taib Ustadz, gitu ya. Oke, gitu ya. Ini kurang pantas untuk dilakukan kepada yakni seorang ahli ilmu. Ini bukan terkait, bukan ada penuntut ilmu bicara kepada ana, akan tetapi kami sesama penuntut ilmu dan ada orang yang berbicara demikian kepada guru kami, begitu ya. Aneh saja. Setelah selesai maka dinasehati. Setelah guru kami pergi, maka kami semua menasehati, antum ngapain begini-begini. Dan banyak yang terjadi juga itu ya, terjadi dilakukan kepada anak ya, terkadang anak ingatkan, terkadang anak tidak ingatkan dan seterusnya. Contoh lain misalkan di masjid, setelah selesai kajian maka kemudian ada penuntut ilmu di tengah masjid, kemudian bertanya, "Salam Ustaz, Anda mau tanya." Begini ya. sambil memanggil ya, itu tidak pantas, adab yang tidak pantas. Wa akhadha Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'a jalalatihi wa baitihi wa martabatihi bi rikabi Zaid bin Thabit al-Ansari wa qala hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengingat keutamaan beliau, tingginya derajat beliau. Ya, kita semua tahu siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat, walaupun sahabat junior tapi termasuk orang yang berilmu dari kalangan, bahkan dari kalangan para sahabat. Beliau memiliki ijtihad beliau sendiri. Beliau memiliki fikih yang yakni zahir. Bisa kita lihat bagaimana fikih beliau, bagaimana usul beliau, bagaimana ijtihad beliau. Apalagi dalam masalah tafsir, beliau didoakan bahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW untuk bisa memahami tafsir Al-Quran. Jadi kita semua mengetahui derajat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau adalah beliau. Tapi kalimat yang tidak mengandung makna secara letterlek, beliau adalah beliau. He is him. Huwa. Tetapi secara konotasi kita paham ya, maknanya adalah kita menunjukkan bagaimana derajat beliau. Tetapi ketika beliau bertemu dengan guru beliau Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat yang lebih senior daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Beliau mengambil tali untanya Zaid bin Thabit, kemudian dituntun untanya. Zaid bin Thabit di atas unta, kemudian Ibnu Abbas yakni mengarahkan untanya guru beliau tersebut. Ketika orang-orang bertanya, mengapa antum melakukan demikian? Ini harusnya lebih baik dilakukan oleh budak saja atau orang yang tidak memiliki keutamaan. Maka Ibnu Abbas kemudian berkata, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Demikianlah kita diperintahkan untuk berbuat, untuk bermuamalah dengan para ulama kami. Umirna di sini maksudnya siapa? yakni siapa yang memerintahkan? Kami diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Nabi Muhammad SAW. Ini kita lihat ini seorang sahabat yang mengatakan demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata demikian. Jadi
Siapa yang memerintahkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita lihat bagaimana seorang penuntut ilmu itu harus bermuamalah dengan gurunya. Jadi sampai seperti ini, begitu ya. Tidak kemudian penuntut ilmu itu cuek saja, tidak demikian. Penuntut ilmu cuek, yang penting datang kajian, duduk, mau gurunya kesusahan bawa kitab banyak, tasnya berat, dibiarkan saja. Ini tidak boleh. Ya. Mau gurunya kesusahan misalkan untuk menggeser meja misalkan, atau menggeser benda-benda yang dibutuhkan di sini misalkan untuk kajian misalkan, maka itu seharusnya penuntut ilmu harusnya peka, harusnya tanggap. Ya, gurunya sedang ke kamar mandi, balik-balik sudah nggak ada tempat untuk buka puasa bersama, nggak ada penuntut ilmunya, murid-muridnya nggak ada yang berdiri untuk misalkan gitu ya. Pekan lalu terjadi, ini tulap-tulap sudah anak tatar, awas hari ini. Baik. Jadi ini tidak boleh seperti ini, harus peka, tidak boleh cuek begitu saja. Jelas? Inilah sifat penuntut ilmu. Ketika di zaman ini banyak sekali orang yang tidak mengetahui masalah adab seperti ini, kemudian kita sampaikan, banyak yang merasa bahwa ini terlalu berlebih-lebihan, ini terlalu gulu. Kita katakan, kita lihat di sini, semuanya ada pelajarannya di sini. Semuanya ada tuntunannya di kitab-kitab para ulama. Sudah anak katakan kepada sebagian tulab, antum sebaiknya antum yang pergi ke tempat guru antum, bukan guru antum yang diundang ngisi kajian ke wisma antum. Itu sudah kita bahas, sudah kita baca juga di sini. Bahkan dengan perkataan yang sangat keras di sini. Itu ketika seorang guru mengajarkan ilmu, diundang ke tempat muridnya, bukan murid yang ke tempat gurunya, ke tempat tinggalnya, ini ke wisma, ke kosannya, diundang demikian, itu sama saja merendahkan ilmu. Dan itu bukan praktiknya para ulama generasi terdahulu. Para ulama generasi terdahulu menjaga kemuliaan ilmu. Dengan cara apa? Tidak mau membawa ilmu ke tempat muridnya. Murid yang harus datang. Al-ilmu yu'tala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ketika anak menyampaikan demikian, sebagian orang merasa ini terlalu gulu, terlalu berlebihan, terlalu banyak, apa-apa protes, apa-apa dikritik dan seterusnya. Kita katakan ini semua ada di kitab para ulama. Antum yang tidak pernah tahu caranya beradab dan bermuamalah dengan para ulama. Tentunya Anda bukan ulama, akan tetapi tetap kita harus mengajarkan kepada murid-murid kita bagaimana cara beradab, supaya ketika ketemu ulama beneran, mereka sudah terbiasa. Mereka sudah tahu bagaimana caranya untuk bermuamalah. Wa qala Ahmad bin Hanbal li Khalaf al-Ahmar, la aq'udu illa baina yadaik, umirna an natawadha liman nata'allamu minhu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata kepada Khalaf al-Ahmar. Taib. Sebelumnya, Imam Ahmad bin Hanbal pada saat itu sudah menjadi ulama besar. Beliau pergi ke tempatnya Khalaf al-Ahmar untuk mempelajari hadis, mengambil hadis, kalau tidak salah hadis-hadisnya Abu Awanah yang diriwayatkan oleh Khalaf al-Ahmar. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun beliau seorang ulama besar, tetapi pada posisi tersebut beliau bertindak sebagai murid. Ketika bertamu ke Khalaf al-Ahmar untuk mengambil hadis, mempelajari hadis dari Khalaf al-Ahmar, Khalaf al-Ahmar mengetahui derajatnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mempersilakan Imam Ahmad untuk duduk di tempat yang lebih tinggi dari Khalaf al-Ahmar. Ini silakan, antum yang ulama besar ini, masya Allah, antum silakan duduk di, memuliakan Imam Ahmad. Akan tapi Imam Ahmad kemudian berkata perkataan yang disebutkan di sini, la aq'udu illa baina yadaik. Aku tidak mau duduk kecuali di hadapanmu. Umirna an natawadha liman nata'allamu minhu. Kami diperintahkan untuk tawadhu
kepada orang yang kami belajar darinya, yakni kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada kami, yakni kepada guru kami. Kami diperintahkan untuk tawadhu kepada guru kami. Itu maksud dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diperintahkan, siapa yang memerintahkan? Nabi Muhammad SAW dan ya para sahabat dan para tabi'in. Ingat, Imam Ahmad bin Hanbal di generasi tabi'in. Jadi di sini kita lihat bagaimana ketawaduan Imam Ahmad bin Hanbal walaupun beliau sudah masyhur sebagai ulama besar. Dan ini banyak sekali riwayatnya dari Imam Ahmad, kewara'an beliau dan bagaimana beliau sangat memperhatikan adab dalam masalah ilmu dan dalam seluruh masalah, ya, dan dalam seluruh masalah. Wa qala al-Ghazali la yunalu al-ilmu illa bit-tawadhu' wa ilqa'is sama'. Al-Ghazali rahimahullah beliau berkata, ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan tawadhu' dan memberikan perhatian, yakni memfokuskan pendengaran kita. Ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan tawadhu' dan ya ilqa'is sama', yaitu memberikan pendengaran kita, memfokuskan pendengaran kita. Jadi di sini memfokuskan pendengaran itu maksudnya adalah mendapatkan ilmu secara yakni secara zahir. Seseorang bisa jadi duduk di majelis, tapi kalau pikirannya kemana-mana, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Kemudian ini ya metode untuk bisa mendapatkan ilmu secara zahir atau secara yakni logis gitu ya. Kalau orang tidak fokus, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu tersebut. Akan tapi ada satu faktor lagi yang banyak tidak diperhatikan orang-orang di zaman ini, yaitu yang pertama kali disebut di sini yaitu tawadhu. Ketika seorang tidak tawadhu terhadap gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan manfaat yang besar dari ilmu yang disampaikan gurunya. Ya. Yani tawadhu di sini maksudnya adalah memperhatikan adab ketika menuntut ilmu. Ketika tidak memperhatikan adab dalam masalah ilmu, maka tidak akan sampai kepada tujuannya. Tidak akan bisa memahami ilmu tersebut. Qala wa mahma asyara alaihi shaykhuhu bi tariqin fit ta'lim falyuqallidhu wal yada' ra'yahu fa khata'u mursyidihi anfa'u lahu min sawabihi fi nafsihi. Al-Ghazali rahimahullah beliau berkata, apapun yang diarahkan oleh syekhnya, oleh gurunya, yaitu terkait metode untuk belajar ilmu, metode mengajar gurunya, kitab apa yang akan dipakai, bidang ilmu apa yang akan dibahas pertama kali, ya, mazhab apa yang akan dipelajari, maka falyuqallidhu wal yada' ra'yahu, maka ikutilah gurunya tersebut dan tinggalkanlah pemikirannya sendiri. Fa khata'u mursyidihi anfa' lahu min sawabihi fi nafsihi, karena kesalahan dari gurunya itu akan lebih bermanfaat bagi dia daripada ketika pemikiran dia yang benar. Yakni walaupun sebenarnya pemikiran gurunya tersebut, ide gurunya tersebut atau pilihan gurunya tersebut lebih tidak bagus daripada pemikirannya sendiri, pemikiran si penuntut ilmu itu sendiri, tapi mengikuti gurunya lebih bermanfaat daripada dia tetap mengikuti pemikirannya sendiri. Ya. Kenapa demikian? Karena gurunya lebih berpengalaman. Karena gurunya lebih dahulu dalam menuntut ilmu. Karena gurunya lebih mengetahui medan. Ya. Jadi walaupun misalkan seseorang itu memiliki yakni pemikiran, ini sebaiknya kita bahas kitab ini bukan kitab itu. Akan tapi kalau gurunya kemudian menetapkan, khalas kita bahas kitab ini, itu lebih baik dan akan lebih bermanfaat bagi si penuntut ilmu tersebut untuk mengikuti arahan gurunya. Ya.
Seperti contohnya ya yang mungkin sedang ngetren di zaman ini, akhir-akhir ini ya, pilihan mazhab apa yang akan kita pelajari dan seterusnya. Kalau menimbang mazhab negeri, kebanyakan orang itu menggunakan mazhab Syafi'i atau menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i. Tapi kalau dilihat faktor-faktor lain, banyak sekali alasan yang membuat seseorang mungkin kita pelajari mazhab Hambali terlebih dahulu, baru belajar mazhab Syafi'i dan seterusnya. Itu sebaiknya ikuti arahan gurunya, ya. Karena gurunya lebih mengetahui medan dan lebih mengetahui mana yang lebih bermanfaat untuk penuntut ilmu. Taib. Demikian pula terkait masalah tema. Nah, ini kembali lagi ke masalah panitia kajian. Banyak panitia kajian di zaman ini yang ketika mengundang seorang ustaz untuk mengisi kajian, panitia kajian tersebut sudah menentukan temanya. Sudah menentukan temanya. Ustaz, antum bisa tidak ngisi di tempat kami, temanya ini. Ya. Ini kalau kemudian yakni itu adalah kebiasaan dari panitia kajian tersebut, kita katakan, antum belajarnya kapan? Yang namanya belajar itu adalah kita mempelajari sesuatu yang belum pernah atau belum kita ketahui sebelumnya. Betul tidak? Kalau antum sudah bisa menentukan tema, berarti kan antum tidak akan menentukan tema pada sesuatu yang antum belum tahu. Betul tidak? Pasti panitia kajian itu menentukan tema, pasti hal-hal yang sudah diketahui olehnya, makanya dia bisa kepikiran tema, betul tidak? Kalau gitu kapan belajarnya? Dia akan mendapatkan sesuatu yang dia sudah tahu. Jadi panitia kajian itu harusnya mengikuti arahan dari ustadz yang mau diundang tersebut. Ala kulli hal, yang paling utama, yang paling ideal menuntut ilmu itu adalah antum fasilitasi para ulama, para syekh, para ustadz untuk mengadakan kajian rutin, kajian kitab. Sekali lagi, kita kembali kepada kajian rutin, kajian kitab ini. Itu yang paling utama, bukan kajian tematikan. Kajian tematikan itu cuma insidental. Kalau panitia kajian punya kajian setiap sepekan sekali juga kajian tematik semua. Apalagi temanya sudah ditentukan oleh panitia. Kapan antum belajarnya? Betul? Kapan belajarnya? Ya. Masalah-masalah yang jahil pasti nggak akan kepikiran temanya. Sehingga tidak akan bisa merequest tema-tema itu. Padahal tema-tema yang belum dia ketahui itulah yang paling bermanfaat baginya. Bisa jadi. Waqad nabbahallahu ta'ala ala dzalika fi qissati Musa wal Khadir alaihi salam biqaulihi innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dan poin ini telah ditekankan, telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim dalam kisah Nabi Musa alaihi salam dan Khadir alaihi salam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan Khadir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Hadza ma'alu ului qadri Musa al-Kalim fi risalah wal ilmi hatta syarata alaihi sukut. Ya, jadi intinya Khadir alaihissalam meminta Nabi Musa alaihissalam untuk sudah antum ikut saja arahan ana. Ikut saja arahan ana. Jadi walaupun kita sudah mengetahui derajat Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau adalah seorang nabi dan juga seorang rasul, beliau ya diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu, akan tapi tetap ketika konteksnya adalah Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Khadir alaihissalam, para ulama khilaf apakah Khadir ini nabi atau bukan, maka tetap adabnya adalah antum ikuti arahan ana. Ya, hatta syaratu alaihi sukut, yakni Khadir mensyaratkan antum diam saja gitu ya. Jangan banyak protes. Jadi ini apa? Ini menunjukkan kalau Nabi Musa saja diperintahkan demikian oleh Khadir, dan ini tentunya atas yakni izin dari Allah Subhanahu wa taala,
Maka bagaimana pula dengan penuntut ilmu yang selain Nabi Musa alaihissalam? Ya, lebih-lebih lagi. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan menukil perkataan Khadir, "Fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra." Janganlah antum bertanya kepadaku tentang sesuatu sampai aku menjelaskannya, menyebutkannya. Ya, jadi ini adalah di antara adab yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu. Ya. Di antara kesalahan sebagian orang, kita kembali lagi ke dalam masalah mazhab. Ya. Sebagian orang ketika mendapati gurunya mengajarkan misalkan kitab Al-Fiqhul Muyassar misalkan, Fikih Muyassar. Yang itu menurut sebagian orang tidak dibangun di atas suatu mazhab. Yani mazhab tarjih kata sebagian orang, ya, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali, bukan dan seterusnya. Tapi itu cuma dzon dia. Sebenarnya fikih muyassar itu sangat berat kepada mazhab Hambali. Itu Hambali banget begitu ya. Akan tetapi ketika sebagian penuntut ilmu kemudian selama ini belajar fikih muyassar kepada gurunya misalkan, kemudian setelah itu, yakni rutin belajar dan semangat, dan Masya Allah dia mendapatkan banyak manfaat belajar fikih dari kitab fikih muyassar tersebut. Walaupun fikih muyassar kalau kita tanya kepada sebagian orang gitu ya, ini bukan kitab yang fikih beneran, bukan fikih mazhab. Karena sebagian orang itu merasa bahwa belajar fikih itu harus melalui kurikulum mazhab. Kita katakan, "Na'am, ana setuju, harus pakai kurikulum mazhab." Tetapi ketika antum sudah memiliki guru yang mengajarkan fikih muyassar tersebut, ikuti terus. Istiqomah. Belajar sampai akhir. Adapun antum menginginkan belajar dari fikih mazhab, maka nanti setelah kita fikih muyassar selesai, antum bisa meminta kepada guru. Ya, bisa juga memberikan ide kepada guru, tidak masalah. Ya, tapi kalau gurunya sudah menetapkan suatu kitab, khalas, kita ikuti. Atau pelajari di majelis yang lain, tidak masalah juga begitu ya. Tetapi merupakan kesalahan adalah ketika selama ini sudah belajar dari majelis yang mengajarkan fikih muyassar misalkan, atau al-mulakhas al-fikhi misalkan karya Syekh Fauzan, atau Manhajus Salikin karya Syekh Sa'di misalkan, sudah fokus belajar itu, tapi kemudian paham bahwa kita harus belajar fikih dengan mazhab ya. Kemudian majelis itu ditinggalkan. Dan bahkan yang lebih parah lagi adalah seolah-olah semua ilmu fikih yang diambilnya dari majelis tersebut seolah-olah ingin dilupakan. Kita mulai dari nol. Ini adalah kesalahan. Ini kesalahan sebagian penuntut ilmu. Ya, yang lebih tepat adalah dia harus menyadari bahwa dia telah dimudahkan oleh Allah untuk ikut di majelis tersebut. Ya, istiqomah di majelis itu, ikuti sampai selesai. Dan kalau dia misalkan ingin belajar fikih sesuai dengan mazhab tertentu, maka sadari bahwa 3 kitab yang Anda sebutkan tadi, Fikih Muyassar, Al-Mulakhas Al-Fikhi, kemudian Manhajus Salikin, 3 kitab ini adalah 3 kitab awal untuk masuk ke mazhab Hambali. Jadi kalau dia sabar, selesaikan kitab tersebut, kemudian dia belajar kitab Hanabilah setelahnya, Masya Allah, ini adalah akan mendapatkan manfaat yang besar sekali. Dibandingkan dengan orang yang meninggalkan majelis tersebut, bahkan seluruh ilmu yang didapat dari majelis tersebut ingin dilupakan, mulai dari nol. Ya, ini bukan manhaj belajar yang baik, cara belajar yang baik, bukan cara belajar yang baik. Nah, ini terjadi pada sebagian penuntut ilmu. Ya, bahkan tidak mau, lebih parah lagi, tidak mau mengambil ilmu dari guru tersebut. Coba bayangkan. Karena guru tersebut dinilai tidak mengajarkan fikih dengan mazhab. Aneh sekali. Aneh sekali. Padahal apakah dia mengetahui bahwa misalkan Syekh Syuair hafizahullah, Syekh Syuair hafizahullah, Abdul Salam Syuair hafizahullah, beliau mengajarkan fikih di Saudi Arabia bermazhab Hambali. Untuk penuntut ilmu pemula, fikih yang diajarkan, matan yang diajarkan pertama kali adalah Manhajus Salikin. Beliau mengajarkannya bahkan di Masjidil Haram. Ini kitab yang antum, yang sebagian penuntut ilmu tersebut ingin dilupakan dan
mulai dari nol. Ajib. Bahkan walaupun antum merasa antum pengen belajar mazhab Syafi'i, tetap ikuti majelis tersebut. Kenapa? Karena ya, ketika kita sudah dimudahkan untuk mengambil ilmu dari sesuatu, dari suatu majelis, dari seorang guru, kemudian kita putus begitu saja, maka ini ya tidak tepat. Bukan cara menuntut ilmu yang baik. Ya. Akan tapi saran ana bagi orang yang tadi adalah antum fokus pada salah satu kitab tersebut kalau memang sudah selama ini belajar, kemudian lanjut ke mazhab Hambali, baru setelah itu antum kalau antum ahli di mazhab Hambali, antum akan ahli juga insyaallah di mazhab Syafi'i, karena kedua mazhab ini dekat sekali. Dekat sekali. Ya, 70% lebih, 80% bisa jadi. Sangat dekat. Ya. Kalau anda pribadi, anda lebih cenderung untuk mengajarkan fikih, anda lebih cenderung pada mazhab Hambali. Dengan tetap memperhatikan mazhab Syafi'i. Ya. Mengapa demikian? Karena banyaknya yakni juhud para ulama, kerja keras para ulama di zaman ini terkait mazhab Hambali. Banyak syarah, banyak kajian, banyak memperhatikan dalil. Dari awal belajar sudah banyak menyebutkan dalil dan seterusnya. Itu ya karakteristik dari ulama Hanabilah dari zaman ke zaman, dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau mazhab yang lain ya banyak juga yang terjangkiti jumud, terjangkiti ya fanatisme mazhab dan seterusnya. Tidak semua, akan tapi sebagian saja. Tapi ini sudah cukup untuk yakni membuat ana pribadi, minimal ana pribadi ya, untuk yakni lebih cenderung pada mazhab Hambali ketika mengajarkan ilmu fikih. Walaupun juga anda memiliki majelis lain, yakni majelis yang mengajarkan mazhab Syafi'i. Taib, karena kedua mazhab ini memang dekat sekali. Dan dua mazhab ini adalah dua mazhab yang paling wajar untuk dipelajari oleh seorang di Indonesia. Yang tidak wajar itu kalau belajar mazhab Hanafi atau mazhab Maliki. Ya, kenapa? Karena selain kitab-kitabnya jarang. Antum pernah melihat di toko kitab di sini di Indonesia atau di website e-commerce misalkan jual kitab Mukhtasar Al-Quduri ya mazhab Hanafi? Enggak ada. Susah, jarang. Jual kitab Mukhtasar Khalil, enggak ada. Mazhab Maliki, enggak ada. Yang paling banyak Hambali Syafi'i Hambali. Itu yang banyak tersedia kitab-kitabnya. Dan majelis yang mengajarkan kedua mazhab tersebut di Indonesia banyak sekali, dan kedua mazhab tersebut yang paling banyak diamalkan. Walaupun yang paling banyak menisbatkan diri ke mazhab Syafi'i, tapi banyak sekali orang Indonesia, terutama dalam masalah muamalat, banyak sekali yang mengambil pendapat Hanabilah. Taib, jadi dua mazhab itu yang paling wajar dipelajari oleh seorang di Indonesia. Selain karena tidak ada gurunya, Anda tidak pernah menemukan. Allahu a'lam. Ada ustadz di Indonesia ngajar mazhab Hanafi atau mazhab Maliki. Tapi kalau misalkan ada, kemudian ada penuntut ilmu yang tinggal di dekat ustadz tersebut, maka khalas ikuti kurikulum ustadz tersebut, tidak masalah. Ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa mengapa kita harus mengikuti mazhab negeri? Ya karena selain supaya amalannya banyak yang mirip, tapi juga supaya kita punya guru yang bisa belajar. Nah, kalau kemudian guru di dekat kita ada yang mengajarkan mazhab Hanafi atau mazhab Maliki, silakan, tidak masalah. Sembari tetap mengetahui ya apa pendapat dalam masalah itu di mazhab Syafi'i atau yang diamalkan di masyarakat setempat. Ya. Jadi mazhab itu cuma kurikulum saja. Mazhab itu cuma kurikulum saja. Dan kesalahan sebagian orang terkait mazhab ini, kita lanjutkan sedikit supaya lengkap pembahasannya ya. Kesalahan sebagian orang adalah baru mengakui seorang guru atau seorang penuntut ilmu, orang lain misalkan sepantaran begitu ya, baru mengakui bahwa oh orang ini mazhab Syafi'i, orang ini mazhab Hambali, kalau amalannya seluruhnya berada di atas mazhab tersebut. Ini kesalahan.
Ini kesalahan. Apa efek dari kesalahan ini? Sebagian orang tidak mau lagi belajar kepada seorang ustadz ketika mengetahui bahwa ustadz tersebut tidak mengamalkan 100% atau banyak tidak mengamalkan pendapat-pendapat di suatu mazhab. Dikatakan ini bukan orang di mazhab tersebut. Ini kesalahan. Ini adalah kesalahan. Ya, sehingga banyak sekali penuntut ilmu yang tidak lagi belajar kepada ustadz fulan, syekh fulan, ulama fulan. Kenapa? Karena ya dia merasa bahwa ustadz ini tidak berada pada mazhab tersebut. Padahal mengajarkan mazhab tersebut. Ya, aneh sekali. Sekali lagi mazhab itu adalah masalah kurikulum, masalah belajar. Masalah amal harus beramal sesuai dengan pendapat yang dalilnya paling kuat. Ala kulli hal, tidak ada orang di Indonesia sama sekali yang 100% melaksanakan mazhab Syafi'i seluruhnya, nggak ada. Ya, tidak ada. Yang pertama, misalkan akhwat, ya, pendapat mazhab Syafi'i yang muktamad, cadar itu wajib. Wah, di Indonesia cadar dianggap budaya Arab. Habis itu kalau mau 100% beramal dengan mazhab Syafi'i, antum tidak bisa ya belanja online. Kenapa? Karena itu tidak ya sah menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i harus ijab qabulnya harus dengan lisan. Harus dengan lisan. Kalau secara mu'athah, baik mu'athah, ya, ini ijab qabul tanpa lisan, tapi dengan indikasi, dengan perbuatan. Misalkan Anda datang ke kasir, Anda mindahin barang ini misalkan, kemudian ngasih uang, uangnya pas gitu, gak ada kembalian, khalas, Anda langsung keluar. Kira-kira diterima atau tidak? Diterima. Kalau memang itu sesuai dengan harganya, khalas, jual beli sudah terjadi. Itu praktek yang dilakukan oleh masyarakat di sini, di seluruh negeri. Betul tidak? Di mazhab Syafi'i itu tidak sah. Barang itu tidak sah, haram untuk dia gunakan, untuk dia konsumsi kalau itu makanan. Uang yang dia berikan kepada penjual haram juga untuk ambil oleh penjual, untuk dimanfaatkan oleh penjual tersebut. Itu pendapat di mazhab Syafi'i. Jadi belanja online itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Sekarang ada tidak yang melaksanakan hal ini? Tidak ada, hampir tidak ada. Jadi ala kulli hal, berarti kalau pakai standar yang sama, antum juga betul tidak? Syafi'i coret. Jadi sebagian orang ketika mengatakan ini Syafi'i coret, ini Hambali coret, Anda tidak mau belajar dari orang tersebut. Ini bukan cara belajar yang baik. Penuntut ilmu kalau punya prinsip seperti ini tanda-tanda dia akan mandek dalam masalah ilmu. Taib. Bahkan walaupun tadi sekali lagi Anda katakan, walaupun dia ya sudah mengetahui bahwa belajar fikih yang paling efektif adalah dengan mazhab, tetapi ketika dia memiliki guru selama ini hadir di majelisnya, mengajarkan kitab-kitab yang zahirnya bukan di atas mazhab tertentu, tetap ikuti. Kenapa? Karena manfaat yang bisa diambil dari majelis tersebut sangat banyak. Ya. Taib. Dan jangan kemudian seperti tadi ya, selama ini Anda belajarnya fikih muyassar misalkan, tidak diakui mazhab Hambali, padahal sebenarnya fikih muyassar itu Hambali sekali, Manhajus Salikin Hambali sekali, Malakhusul Fikhi Hambali sekali. Itu kitab untuk penuntut ilmu Hambali pertama yang diajarkan di Saudi Arabia. Manhajus Salikin, antum bandingkan Manhajus Salikin dengan Umdatul Fiqh Ibnu Qudamah. Itu ya ada beberapa fasal atau bab yang mirip sekali. Dan ala kulli hal, yakni misalkan kita menengok pada pendapat-pendapat yang ada di kita yang ada di 3 kitab tersebut, itu ya banyak sekali yakni bersumber dari ijtihadnya Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah di mazhab Hambali itu memiliki derajat yang tinggi sekali. Ijtihadnya Ibnu Taimiyah otomatis menjadi riwayat kedua di mazhab Hambali. Jadi satu mazhab ada riwayat pertama, riwayat mu'tamad, ada riwayat yang kedua. Ya, jadi dalam satu mazhab pun ada perbedaan pendapat.
pendapat-pendapatnya Ibnu Taimiyah itu otomatis menjadi riwayat yang kedua di mazhab Hambali. Walaupun pendapat tersebut tidak pernah diucapkan sama sekali oleh Imam Ahmad. Nah, kenapa? Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh At-Tufi rahimahullah, At-Tufi, ulama besar Hambali, beliau berkata tidak ada yang mengetahui usulnya Imam Ahmad tidak ada yang lebih mengetahui daripada Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, jadi pendapat-pendapatnya Ibnu Taimiyah itu otomatis menjadi riwayat kedua. Dan ini adalah itu mengapa metode belajar fikihnya di Saudi Arabia itu adalah berangkat dari salah satu dari tiga kitab tadi, gitu ya. Banyak yang menggunakan metode ini. Kenapa? Karena di Hanabilah dibedakan antara pendapat muktamad dengan pendapat yang diamalkan. Bedakan antara pendapat muktamad dengan pendapat yang diamalkan. Ma'alaihil amal. Pendapat yang diamalkan yakni pendapat yang banyak difatwakan oleh para ulama. Dan itu berarti apa? Itu berarti ini tanda bahwa para ulama di mazhab tersebut banyak sekali beristihad, banyak sekali berusaha memilah mana dalil yang lebih kuat, mana yang kurang kuat dan seterusnya. Ini cara belajar fikih yang bagus menurut ana. Cara belajar fikih yang paling bagus adalah awali dengan mempelajari fikih yang sangat memperhatikan kepada dalil. Adapun mengetahui masalah mazhab, pendapat muktamad dalam mazhab, maka itu mudah insyaallah setelah kita memahami dalil. Mudah insyaallah setelah kita memahami dalil. Yang susah adalah bagaimana dalil itu menjadi mendarah daging di hati kita. Ini yang susah. Inilah yang harus diajarkan pertama kali, sedikit demi sedikit. Ya. Adapun sebagian orang metode belajarnya tidak hanya di mazhab Syafi'i, tapi juga sebagian orang yang mengajarkan mazhab Hambali, cara belajarnya itu kaku. Mengajarkan fikih cuma mengajarkan masalah ini hukumnya begini, kalau begini hukumnya begini, tidak mengajarkan dalil, tidak mengajarkan cara berdalil, tidak mengajarkan istidlal, bagaimana sisi pendalilan dari dalil-dalil. Ini akan menghasilkan fikih yang kering, dan ini bukan nafas fikih yang diajarkan oleh para ulama generasi terdahulu. Nafas fikihnya berbeda. Nafas fikih yang kering dengan nafas fikih yang barokah. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam muqaddimah kitab beliau Manhajus Salikin, li'annal ilma ma'rifatul haqqi bidalil. Syekh Sa'di rahimahullah beliau berkata, ilmu itu adalah mengetahui al-haq dengan dalilnya. Ini yang namanya ilmu. Kalau mengajarkan fikih dari awal sudah mengajarkan fikih dengan style yang kaku, ini masalah ini hukumnya begini, masalah ini hukum yang muktamad, pendapat yang muktamad begini. Khalas, tapi tidak diajarkan bagaimana para ulama sampai ke kesimpulan tersebut. Ini akan menghasilkan cara yakni belajar fikih yang kaku, dan orang tersebut tidak akan bisa memahami fikih dengan benar. Itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah mengetahui dua hal, al-masail wad dalail, masalah dan dalilnya. Kalau cuma mengetahui masalahnya tapi tidak terampil dalam berdalil, tidak paham dalil, maka ini akan menjadi orang yang kering dalam masalah fikih. Itu mengapa orang yang banyak sekali fatwa-fatwanya diberikan keberkahan oleh Allah adalah orang-orang, para ulama, ya, maksudnya para ulama yang banyak bersentuhan dengan dalil, mengajarkan fikih dengan dalil, mengajarkan fikih dengan menjelaskan bagaimana pendalilan dari dalil-dalil syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah. Disitulah letak keberkahan. Tapi bukan berarti kemudian kalau antum menemukan suatu kitab gak ada dalilnya sama sekali, bukan berarti kemudian ini kitab ini gak berkah. Karena cara menulis atau kitab itu ada tujuannya masing-masing. Ada kitab yang diperuntukkan untuk yakni membahas masalah saja, ada kitab yang menyebutkan dalilnya. Yang ana sebutkan dari tadi adalah mengajarkan cara mengajar seorang guru di majelis kajian. Ya, jadi kitab tidak masalah kalau misalkan
tidak ada dalil sama sekali di situ. Akan tetapi ketika seorang guru mengajarkan fikih di kajian, mengajarkan matan tersebut, kitab tersebut yang nggak ada dalilnya, seorang guru tersebut harus tetap menjelaskan dalil-dalilnya. Karena inilah yang namanya ilmu. Kitab tersebut hanya untuk membantu saja, membantu penyampaian materi. Jadi kayak daftar isi. Oh, habis ini bahas masalah ini. Ya, tapi ketika membahas masalahnya harus menjelaskan bagaimana dalilnya. Kemudian kita masuk adab yang ketiga, ats-tsalits, ayanzurahu bi'ainil ijlal wa ya'taqida fihi darajatal ikmal bad-darajatal kamal. Adab yang ketiga, hendaknya seorang penuntut ilmu itu ya melihat gurunya dengan pandangan yang memuliakan. Wa ya'taqida fihi darajatal kamal, dan hendaknya dia meyakini ya kesempurnaan dari gurunya. Kesempurnaan di sini maksudnya bukan kesempurnaan sempurna nggak ada salahnya, bukan demikian. Tapi maksudnya meyakini tingginya derajat gurunya. Ya, yakni memiliki keutamaan. Nah, itu maksudnya. Yani mungkin diterjemahkan keutamaan itu lebih baik. Ya, walaupun banyak para ulama sudah menjelaskan yang dimaksud kamal di sini, kesempurnaan di sini bukan kesempurnaan yang maksum, tidak ada salahnya, bukan demikian. Ya, yakni maksudnya seorang penuntut ilmu itu harus meyakini gurunya memiliki derajat keutamaan. Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi, karena ini akan lebih mendekatkan ya penuntut ilmu tersebut kepada yakni mengambil manfaat dari gurunya. Yakni lebih bisa bermanfaat bagi penuntut ilmu tersebut ketika dia meyakini gurunya memiliki derajat keutamaan. Wa kana ba'du salaf idza dhahaba ila shaykhihi tasaddaqa bi syai'in wa qala Allahumma astur 'aiba syaikhi anni wa la tudhhib barakata ilmihi minni. Sebagian ulama generasi terdahulu ketika mereka pergi menuju gurunya kepada syekhnya, mereka bersedekah kemudian berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah, tutuplah aib dari guruku, tutuplah dariku aib dari guruku, wa la tudhhib barakata ilmihi minni, dan janganlah cabut keberkahan ilmunya dariku. Jadi aib gurunya, dia meminta kepada Allah supaya aib gurunya tersebut ditutupi atau yakni tidak diketahui olehnya. Supaya apa? Supaya tetap bisa mengambil manfaat dari gurunya tersebut. Nah, sebagian orang di zaman ini ketika ada seorang ustadz yang ya, selama ini padahal penuntut ilmu ini belajar kepada ustadz tersebut. Tapi setelah tadi sama penyakitnya. Ketika si penuntut ilmu ini baru sadar bahwa kita harus belajar fikih dengan bermadzhab. Nah, ini baru puber dalam masalah mazhab ya. Kemudian dia menyadari bahwa ustadznya selama ini tidak bermadzhab atau bahkan mengajarkan jangan antum bermadzhab. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi penuntut ilmu ini malah membenci gurunya tersebut, mencela gurunya tersebut, mentahdzir gurunya sendiri. Ini banyak terjadi. Jangan tanya ana, contohnya banyak sekali. Ya, contoh yang seperti ini terjadi. Ini bagaimana bisa mendapatkan keberkahan ilmu? Kalau gurunya yang selama ini mengajarkannya, dia celah. Ya, selama ini mengajarkan ilmu, dia buang ilmunya, kita mulai dari nol. Itu yang kita katakan dari tadi. Ya, ada sebagian penuntut ilmu yang ketika mengatakan kita mulai dari nol tanpa membenci gurunya, ada juga yang membenci gurunya. Kenapa? Karena merasa kita harus belajar fikih dengan bermadzhab. Ini tidak mengajarkan dengan bermadzhab, langsung dibenci. Ini banyak terjadi sekarang. Ya. Dan ini adalah awal dari ketidakberkahan ilmu dari penuntut ilmu tersebut. Qala Syafi'i, kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik safhan rafiqan haibatan lahu li alla yasma'a waq'aha. Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, aku membalikkan halaman kitabku di hadapan Malik, yakni di hadapan guru beliau Al-Imam Malik rahimahullah, safhan rafiqan haibatan lahu. Aku membalikkan satu halaman tipis dari kitabku tersebut, membalikkannya dengan yakni rafiq, yakni secara rafiq di sini afwan bukan tipis tapi secara lembut. Haibatan lahu, dalam rangka yakni
memuliakan Al-Imam Malik rahimahullah. Supaya yakni maksudnya majelisnya tidak ramai dengan ya bunyi balikan kertas dari Al-Imam Syafi'i tadi. Li'alla yasma'a waqaha, supaya beliau, kata Imam Syafi'i, supaya beliau tidak mendengar bunyi kertas dibalikkan tersebut. Jadi kita lihat ini bagaimana ya ulama generasi terdahulu, bagaimana mereka beradab di majelis, bagaimana mereka beradab kepada gurunya. Wa qala ar-Rabi' wallahi mastaratu an ashrabal ma'a wasy-Syafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Ar-Rabi' berkata, demi Allah, aku tidak berani untuk minum air dan Al-Imam Syafi'i memandangku. Yani ketika Al-Imam Syafi'i melihatku, memandangku, haibatan lahu, dalam rangka yakni kewibawaan dari beliau, yakni menjaga keutamaan dan kemuliaan majelis beliau. Jadi di sini Al-Imam Syafi'i melakukan demikian kepada Al-Imam Malik, maka kemudian ya itu ditiru oleh muridnya Al-Imam Syafi'i, Ar-Rabi' Al-Muradi, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullahu taala, beliau juga melakukan hal tersebut kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, ini cara bermuamalahnya menuntut ilmu dengan gurunya. Ya. Jadi tidak tidak kemudian apalagi berbicara dengan lantang, berbicara dengan keras. Tadi yang Anda sebutkan tadi, itu lebih parah lagi. Ya, habis kajian, menuntut ilmu di tengah masjid, kajiannya sudah selesai, menuntut ilmunya semuanya berdiri, penuntut ilmu masih duduk di tengah-tengah masjid, kemudian, Ustadz, Anda punya pertanyaan. Sambil gini-gini, ya, sangat menggemaskan. Betul tidak? Sangat menggemaskan. Masya Allah. Ya, ini. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Ya. Wa hadara ba'du auladil khalifah al-Mahdi 'inda Syarik. Sebagian anak-anak khalifah al-Mahdi sebagian hadir di majelis ilmunya Syarik. Yani Syarik bin Abdullah An-Nakhai rahimahullahu taala. Fastanada ilal ha'id wa sa'alahu an hadithin. Kemudian murid-muridnya anak-anaknya khalifah tersebut bersandar ke dinding dan bertanya kepada Syarik tentang suatu hadis. Jadi nanyanya sambil nyender. Falam yaltafit ilaihi Syarik, maka itu tidak digubris oleh Syarik. Tidak ditoleh dan tidak digubris. Tsumma a'ada, kemudian ya, anak dari khalifah tersebut itu mengulangi kembali pertanyaannya, fa'ada Syarikun bimithli dzalik, dan kembali tidak digubris oleh Syarik. Faqala atastakhifu bi auladil khulafa. Kemudian si anaknya khalifah tadi langsung bertanya, apakah engkau meremehkan anaknya khalifah? Coba bayangkan. Ya, kalau anak-anak bilang na'am. Tapi Syarik tidak berkata demikian. Syarik berkata, la, walakinnal ilma ajallu 'indallahi min an udayyi'ah. Tidak, akan tetapi ilmu itu lebih mulia di sisi Allah ya dari ya perbuatan disia-siakannya ilmu. Yani ilmu itu lebih mulia di sisi Allah sehingga tidak pantas untuk disia-siakan. Itu maksudnya. Terjemahan bebasnya. Walakinnal ilma ajallu 'indallahi min an udayyi'ah. Ilmu di sisi Allah itu lebih mulia ya. Yani sehingga tidak pantas untuk disia-siakan atau dihinakan atau diremehkan. Jadi Syarik tidak menggubris pertanyaan dari anak khalifah tadi itu bukan dalam rangka karena beliau meninggikan diri beliau sendiri, tidak. Akan tapi dalam rangka menjaga kehormatan ilmu dan kemuliaan ilmu, kewibawaan ilmu. Ini yang harus dijaga. Ya. Ini yang harus dijaga. Jadi makanya berkali-kali anak katakan harus penuntut ilmu, pengajar ilmu, panitia kajian harus memperhatikan kemuliaan ilmu, kewibawaan ilmu. Ya. Kalau kemudian ada seseorang yang tidak memperhatikan kewibawaan ilmu, kemuliaan ilmu, maka ini berarti dia tidak mengikuti jejak para ulama generasi terdahulu.
Jejak siapa yang antum ikuti? Baik. Wa yurwa al-ilmu azyanu 'inda ahlihi min an yudayyi'uh. Diriwayatkan juga dari para ulama generasi terdahulu bahwa ilmu itu lebih indah, ya, di sisi penuntut, di sisi orang yang berilmu, sehingga tidak boleh disia-siakan, sehingga tidak boleh diremehkan. Yakni ahli ilmu menganggap ilmu itu sangat indah, sehingga ahli ilmu seharusnya tidak menyanyiakan ilmu, tidak meremehkan ilmu, karena itu sesuatu yang indah, gitu ya. Wa yanbaghi alla yukhatiba shaykhahu bi ta'il khitabi wa kafihi. Ya, dan wajib bagi penuntut ilmu untuk tidak memanggil syekhnya, memanggil gurunya, ustadznya, bi ta'il khitab wa kafihi, dengan ta'il khitab wa kafihi. Ini kalau nggak paham bahasa Arab mungkin nggak paham. Maksudnya adalah tidak menggunakan, ya, lafaz yang tidak pantas. Kalau dalam bahasa Arab menggunakan ta'ul khitab, ya, ya ustazi takul hakadha, takul, jangan menggunakan takulu, jangan menggunakan kulta, ya, tapi kultum, takulun. Ini kalau paham bahasa Arab, ya, ya ustazi, hal hadha kitabuk, kitabuka, ya, jangan. Hal hadza kitabukum. Itu kalau paham bahasa Arab. Kalau belum paham, belajar bahasa Arab. Tapi maksudnya adalah yakni ketika memanggil guru harus menggunakan kata-kata yang pantas. Sebagian orang berkata kepada ustadznya, "Ustadz, ente kapan datang?" Oke, ente. Afwan, ini bukan yang merendahkan kata ente, tapi minimal di kuping ana tidak pantas berkata ente kepada, betul tidak? Kepada seorang guru, betul? Atau kuping ana saja yang salah? Sebagian santri gimana? Menurut antum sah-sah saja berkata ente kepada ustadz. Gimana? Antum ikut urfnya bumi atau urfnya Mars? Antum pakai urf adabnya bumi atau adabnya planet Mars, ya? Nah, sebagian orang itu saking tidak tahunya masalah ini, saking yakni sering anak katakan antum mengikuti urf adabnya planet Mars. Kalau di bumi tidak demikian, kita beradab. Baik, jadi itu contohnya misalkan. Atau apa, ada contoh yang lain? Panggilan-panggilan yang tidak pantas, misalkan apa? Sebagian ustadz menyebutkan, dan ana setuju, panggilan, oh ya stad, atau tad, ya. Gimana tad, gitu ya. Ini kurang pantas. Tidak kita katakan haram, tapi kurang pantas. Kalau pekan lalu ana menyebutkan, ya, walaupun itu agak sebenarnya tidak masalah, akan tapi kalau dihindari lebih baik menyebutkan Pak Ustadz. Gimana kalau nanti, ya, sudah sepuh? Apakah antum sebut Mbah Ustadz? Ya. Tapi langsung saya sebut Ustadz. Tapi, nah, walaupun itu lebih ringan. Kalau mungkin tidak masalah, mungkin ana itu preferensi ana saja. Insya Allah mungkin tidak masalah. Tapi kalau manggil Ustadz atau Taz, nah, itu sebagian ustadz di Indonesia sebaiknya mereka berkata sebaiknya tidak demikian. Kecuali kalau memang itu sudah ada urf di daerah tersebut, tidak masalah. Kalau sudah ada urf di daerah tersebut dan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang kurang pantas, tidak masalah. Seperti di daerah mertua ana, kalau manggil ustadz itu manggilnya us. Gimana us? Nah, antum tertawa, tapi ini adalah sesuatu yang wajar di sana. Jadi, ya maka itu tidak masalah, insya Allah. Tapi kalau di sini, apakah biasa untuk memanggil? Gimana Taf? Biasa atau tidak? Ya, ini tidak biasa. Tidak ada masalah. Tidak ada salahnya kalau kita sebut secara lengkap. Gimana Ustaz? Begitu. Lebih memuliakan, betul tidak? Nah. Dan sekali lagi, ketika kita membahas ini bukan dalam artian ana meminta antum untuk bertindak demikian. Ana bukan ustaz, ana bukan orang berilmu.
Tapi ana menasihati seperti ini supaya kalau antum ketemu ustadz yang beneran, syekh yang beneran, ulama yang beneran, kita sudah siap, betul tidak? Kita sama-sama belajar di sini. Thayyib. Wala yunadihi min bu'din. Kata penulis, hendaknya penuntut ilmu itu jangan memanggil dari jauh. Seperti yang contoh yang Anda sebutkan tadi. Ustaz, Anda punya pertanyaan dari tengah masjid sambil begini-begini ya. Ini apa maksudnya? Ya, Anda panggil anak kucing aja sini, pus-pus gitu. Ya, jangan memanggil dari jauh. Ya kecuali tentunya kalau diperlukan, ada hajat. Ya, contoh yang disebutkan oleh salah satu guru Ana. Di UK waktu itu. Ketika misalkan ustadznya mau berjalan ke, ya ada lubang sumur di situ, maka Anda nggak boleh panggil dari jauh. Keburu nyebur syekhnya, betul tidak? Ya, tentunya harus mengetahui kondisi ya. Bal yaqulu ya sayyidi wa ya ustadz. Tapi hendaknya yang diucapkan oleh seorang penuntut ilmu, ya sayyidi, ya ustadz. Wa qala al-khatib, demikian pula al-khatib berkata, contohnya juga yang bisa diucapkan oleh penuntut ilmu, yaqul ayyuhal alim, wahai orang berilmu, ayyuhal hafiz. Ya, wa nahwa dzalik, wa ma taquluna fi kadza, wa ma ra'yukum fi kadza. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah beliau mencontohkan, wa ma taquluna fi kadza, apa yang antum katakan tentang masalah ini. Begitu ya, menggunakan taqulun, bukan taqul. Jadi kalau mungkin diterjemah apa yang antum katakan, bukan apa yang ente katakan dalam masalah ini. Jangan demikian. Apa yang kamu katakan, menggunakan kata kamu juga tidak tepat, betul tidak? Apalagi menggunakan kata lo. Apa yang lo katakan? Itu untuk bahasa sehari-hari dengan yang seumuran, betul tidak? Itu urfnya di Jakarta, betul tidak? Setahu Ana bahkan di Jakarta itu untuk yang seumuran, betul tidak? Untuk guru antum menggunakan lo gue. Urfnya di Jakarta gimana? Kita tanya kepada orang-orang di Jakarta atau Betawi. Sepertinya bukan urfnya demikian, betul tidak? Kalau kepada orang yang lebih tua atau guru tidak pantas untuk berucap lo gue. Gue lo. Lo gue. Gitu ya. Sepertinya tidak pantas. Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi, ini kembali kepada urf. Kalau urf di daerah tersebut pantas, walaupun menurut daerah lain tidak pantas, tidak masalah bagi daerah tersebut untuk mengucapkan demikian. Ini kaidahnya. Tayyib, ini kaidahnya. Makanya tadi Anda katakan, apakah ini urf di Jakarta atau di kalangan suku Betawi atau tidak? Kalau bukan urfnya, khalas, jangan lakukan. Tayyib. Nah, tapi kalau urfnya, ya tidak masalah. Tapi cuma berlaku di daerah tersebut. Kalau di daerah lain harus menyesuaikan. Tayyib. Atau bersama dengan ustadz dari daerah lain, jangan menggunakan urf yang cuma dipahami oleh daerah kita. Tayyib. Wala yusammihi fi ghaibatihi, ya, wala yusammihi fi ghaibatihi aidan bismihi illa makrunan bima yus'iru bi ta'zimihi. Dan jangan menyebut gurunya tersebut ketika sedang tidak ada, yakni menyebut dengan kata ganti ketiga gitu ya. Jangan menyebut dengan namanya, kecuali jika itu dikaitkan atau digandeng dengan sesuatu yang menunjukkan ta'zim, menunjukkan penghormatan atau pemuliaan. Kaqaulihi, seperti contohnya, qala syekh berkata, awil ustadzu kaza, atau ustadz berkata, gitu ya. Ustadz fulan berkata, syekh fulan berkata. Atau qala syekhuna berkata, ustadzuna berkata. Tapi jangan kemudian menyebutkan fulan berkata, gitu ya. Sebagian orang berdalil, kita menyebut Ibnu Abbas, tidak menyebutkan Syekh Ibnu Abbas. Mengapa ustadz kita sendiri ketika kata ganti orang ketiga kita tidak menyebut namanya? Kita menyebut Al-Ghazali dengan Al-Ghazali, tidak menyebut Syekh Ghazali. Betul tidak? Menyebut Nawawi dengan Nawawi, tidak menyebut Al-Imamun Nawawi. Tapi kenapa guru kita sendiri
yang derajatnya tidak lebih tinggi daripada Al-Imam Nawawi dan Al-Ghazali, kita sebut dengan panggilan Syekh Fulan, Ustaz Fulan. Kenapa demikian? Sebagian orang punya pemikiran demikian, ini kesalahan. Ya, ini kesalahan. Kenapa demikian? Karena berbeda antara orang yang kita belajar ilmu langsung darinya dengan orang yang tidak belajar ilmu langsung darinya. Ya. Nah, au qala hujjatul Islam nahwi dzalik, atau hujjatul Islam. Taib. Terkait istilah-istilah seperti ini, hujjatul Islam dan lain-lain, ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Cuma ulama yang memiliki keutamaan dan derajat yang tinggi gitu ya, yang bisa memiliki lakop-lakop seperti ini. Seperti contohnya Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Muhyiddin gitu ya. Ala kulli hal, para ulama menyebutkan ini bukan metodenya orang-orang Arab dan bukan metodenya para ulama generasi terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in untuk memuliakan seorang berilmu. Dengan laqab misalkan Hujjatul Islam, Saiful Islam, Hujjatuddin atau Muhyiddin, ya, Izzuddin dan lain sebagainya. Ini bukan metode dari para ulama generasi terdahulu, tapi ini baru datang belakangan. Bahkan laqab Syekhul Islam juga baru datang belakangan. Ya, sesuatu yang dikaitkan dengan din atau Islam, Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Izzuddin, Muhyiddin, sesuatu yang dikaitkan dengan al-Islam atau ad-din, ini baru datang belakangan. Ya, jadi tapi ala kulli hal, kalau itu sudah terjadi dan seseorang sudah terkenal dengan laqab itu, ya apa boleh buat. Ya. Seperti laqab Syekhul Islam atau Muhyiddin untuk An-Nawawi dan seterusnya. Itu banyak juga masih disebutkan oleh para ulama sampai sekarang, ya karena sudah terlanjur tersebar. Ya, dan ya itu bukan terkait masalah ibadah mahdoh, sehingga untuk kita katakan bid'ah pun juga tidak sampai ke sana begitu ya. Tapi yang paling banter kita katakan, paling maksimal kita katakan, sebaiknya jangan bermudah-mudahan. Jangan bermudah-mudahan menisbatkan Hujjatul Islam kepada seorang ulama atau ya hanya ulama yang memang diakui oleh ulama yang lain begitu ya. Memang para ulama yang mengakui, sesama ulama mengakui bahwa ini memang ya pantas untuk disebut Syekhul Islam misalkan. Nah, baru kita boleh menyebut Syekhul Islam. Tapi kalau menyebut guru kita sendiri, ya maka itu sebaiknya jangan. Ya, harus sesama ulama yang menyebutnya demikian. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan setelah Ramadan. Insya Allah Taala. Baik.